Kisah di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota di daerah Kalimantan Barat. Hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak gadisnya di gubuk tua. Anak gadis itu bernama Darmi. Darmi memiliki wajah yang cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas dan sangat manja. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaan Darmi harus dituruti tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Suatu ketika, Darmi memanggil ibunya dengan nada yang keras. "Ibu!" Iya, Darmi. "Bukankah udah aku bilang, setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini dengan rapi dan membuatkan susu untukku." Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu, aku lagi sibuk. Siang hari pun tiba. Sang ibu mulai bersiap-siap berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tidak selesai-selesai merias wajahnya di kamar. Sang ibu tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi. "Apa sih, Bu?" Darmi, ayo bantu ibu bekerja ke sawah. Duku podah. Rusak pulo kulit jo kuku rancak aku beka. Indo ibu Darmi ko ibu Pak Edona. Dan nampak di ibu aku sedang bobodak. Baiklah ibu sawaten. Ibu lah tuwo, lako ripui. Manukek layu orang dak ke ibu lai. Baiklah, Nak. Biar ibu saja yang ke sawah. Waktu telah menunjukkan sore hari. Ibu pun pulang dari sawah. Darmi yang melihat ibunya pulang langsung menghampirinya dan meminta uang hasil kerja ibunya untuk membeli alat-alat kecantikan. Assalamualaikum. Ibu pulang, Darmi. "Upahnya mana, Bu?" "Nah, ini dia." Jangan, Nak. Uang itu untuk membeli beras. "Tapi bedaku habis, Bu. Harus beli yang baru." Kamu memang anak tidak tahu diri. Bisanya cuma minta uang saja, tapi tidak pernah mau bekerja. Hingga pada suatu hari, ketika ibu Darmi hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud. Kemudian ibunya mengajak Darmi ke pasar. "Bu, tolong belikan alat kecantikan lagi, Bu." Yang mana, Nak? Ibu tidak tahu. "Yang itu loh." Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. "Aku tak mau ke pasar dengan ibu." Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu maksud, Nak. Namun setelah didesak, Darmi pun bersedia menemani ibunya ke pasar. "Ya udah, aku mau ke pasar. Tapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku." Memang kenapa, Nak? "Aku malu pada orang kampung jika berjalan dengan ibu." Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? "Ibu harusnya ngaca. Lihat wajah ibu yang keriput itu dan pakaian yang sangat kotor. Aku malu punya ibu berantakan seperti itu." Ya sudah, kalau itu maumu, Nak. Walaupun sedih, sang ibu tetap menuruti permintaan putrinya.
Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangatlah berbeda. Sesampainya di pasar, banyak yang terpesona melihat kecantikan Darmi. Coba lihat produksi Iten. Gadih kan? Ente, iyo lek, bak bidadari sorugo. Iyo, rancak pulu dari bunga mawar nampak ale. Tapi yang di belakangnya tuh siapa? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu... Shh, jangan berpikir yang macam-macam. Gak boleh menduga yang tidak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia. Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, 2 orang gadis mendekati dan bertanya kepada Darmi. Hai, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan. Dia itu budak. Yakin dia itu bukan ibumu? Bukan. Sudah kubilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, kamu tidak boleh begitu. Hargai orang ini meskipun dia ini budakmu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar semua itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menerima hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Maafkan ibu, nak. Ibu! Anak gadis itu terus meratap dan menangis, memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis.
Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.